Halo, selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kalau sebelumnya kita udah lihat betapa luasnya ruang angkasa, nah kali ini kita mau coba mundur nih, menembus waktu. Betul. Pertanyaannya kan mendasar banget ya. Iya, dari mana sih sebenarnya tata surya kita ini berasal? Sumber kita kali ini bab 3 dari Our Mathematical Universe. Kita mau coba telusuri jejaknya. Mulai dari orang zaman dulu yang belum tahu apa-apa. Sampai ke pemikiran Newton, terus penemuan radioaktivitas, sampai akhirnya ke gambaran Big Bang yang sekarang kita kenal. Siap ya kita gali bareng? Harus siap dong. Memahami posisi kita dalam waktu kosmik ini, penting sekali. Ini nyambungin kita di bumi sama peristiwa-peristiwa raksasa di alam semesta sana. Kita bakal lihat gimana pengamatan sama teori, kadang yang berani banget, itu saling melengkapi buat ngungkap cerita ini. Persis, pengamatan yang teliti, teori yang ya kadang nekat gitu ya. Oke, coba bayangin deh, kita mundur sekitar 400 tahun lalu. Orang ngelihat matahari, bulan, planet-planet, geraknya teratur banget. Kayak mesin jam kosmik gitu ya, presisi. Betul. Kayak nggak ada awal, nggak ada akhir, abadi aja gitu. Jadi, ya nanya asalnya dari mana, itu kayak mustahil dijawab lah. Iya, pemahaman waktu itu ya sebatas siklus yang kelihatan aja. Belum kepikiran kalau hukum fisika di bumi ini sama kayak yang di langit. Jadi cuma bisa ngelihat gimana geraknya, tapi kenapanya, wah masih misteri. Alam semesta ya jalan aja gitu. Kayak udah dari sananya, nggak tergoyahkan. Nah, terus datang Isaac Newton. Wah, ini gebrakan banget sih. Dia bilang, hukum fisika itu universal. Itu dia kuncinya, universal. Dia jawab pertanyaan klasik, kenapa bulan nggak jatuh ke bumi? Itu pakai fisika, bukan mistis. Ada analogi bagus tuh di materi kita. Yang soal meriam itu ya? Iya, tembakin meriam dari gunung tinggi, banget. Makin kenceng, makin jauh jatuhnya kan? Nah, kata Newton, kalau kecepatannya pas, pelurunya itu nggak akan jatuh balik ke bumi. Tapi terus jatuh mengelilingi bumi. Kayak bulan. Persis, ini nggak cuma jelasin orbit bulan, tapi juga lahirin konsep kecepatan lepas. Penting banget itu. Dan ini kekuatan pemikiran Newton tuh di sini. Bukan cuma soal bulan atau apel. Tapi keyakinan kalau hukum fisika itu sama di sini dan di sana. Itu yang membuka pintu buat ngertiin alam semesta secara ilmiah ya. Banget. Itu kayak izin buat kita ya, buat melakukan ekstrapolasi. Menerapkan yang kita tahu di sini buat memahami yang di sana. Akar sains modern ya di sini mulainya. Oke, dengan dasar itu, gagasan tata surya abadi tadi mulai goyah nih. Ada efek namanya friksi pasang surut antara bumi sama bulan. Gesekan ya. Kayak rem pelan-pelan gitu. Mirip lah, kita tahu kan air laut pasang surut. Nah, efek ini pelan-pelan bikin putaran bumi melambat. Artinya kalau kita mundur ke masa lalu, Bumi muternya lebih cepat, jauh lebih cepat. Nah, kalau dihitung-hitung, sistem bumi bulan ini nggak mungkin lebih tua dari 4-5 miliar tahun. kenapa gitu? Kalau lebih tua, berarti dulu bumi muternya kenceng banget sampai, ya hancur karena gaya sentrifugal. Mental keluar semua. Jadi ini petunjuk kuantitatif pertama ya, ada angkanya. Betul. Ini bukti pertama kalau tata surya kita tuh nggak abadi. Punya batas usia. Ini dampaknya gede banget pasti waktu itu. Bukan lagi filsafat, tapi fisika. Gagasan kekal langsung, ya runtuh. Menunjukkan sistem kita punya sejarah, punya awal. Bukan jam kosmik abadi. Nah, selain itu, ada juga hipotesis nebula kan ya? Ya, ide populer juga tuh. Tata surya lahir dari awan gas dan debu raksasa yang runtuh karena gravitasi. Tapi ada masalah lagi soal usia, teka-teki lagi. Betul, perkiraan awal usia matahari sama bumi itu cuma sekitar 20 juta tahun. Jauh banget dari 45 miliar tadi. Itu ngitungnya gimana kok bisa cuma 20 juta? Mereka anggap matahari sama bumi itu mendingin kayak besi panas abis ditempa gitu. Makin lama makin dingin. Tapi itu keliru ya. Belum ngitung sumber panas lain. Nah, itu dia. Ada dua hal penting yang kelewat. Pertama, energi matahari itu dari fusi nuklir di intinya. Makanya awet miliaran tahun. Bukan cuma pendinginan biasa. Kedua, bumi juga punya pemanas sendiri. Panas dari peluruhan radioaktif di dalamnya. Tanpa itu, matahari udah redup, bumi udah beku dari kapan tahu ya. Jauh sebelum 20 juta tahun malah. Dan disinilah penemuan radioaktivitas jadi pahlawannya ya.
Sekitar 1896. Ya, ini nggak cuma jelasin kenapa inti bumi masih panas, tapi juga ngasih kita jam buat ngukur usia batuan, jam radioaktif. Cara kerjanya gimana tuh? Kita ukur perbandingan isotop uranium tertentu sama hasil peluruhannya di batuan. Dari situ ketahuan kapan batuan itu terbentuk. Hasilnya? Mencengangkan. Batuan tertua di Australia Barat itu umurnya lebih dari 4,4 miliar tahun. Wow. Bahkan meteorit, batuan dari luar angkasa, ada yang sampai 4,56 miliar tahun. Dan angka ini cocok banget sama perkiraan kasar dari friksi pasang surut tadi. Pas banget. Ini contoh bagus gimana bukti dari geologi, fisika nuklir, astronomi itu saling dukung. Jadi kesimpulannya solid ya, usia tata surya kita sekitar 4,5 miliar tahun. Bukan hipotesis lagi. Oke, dari tata surya, sekarang kita zoom out lagi nih, ke skala alam semesta. Mundur ke tahun 1922. Ada fisikawan Rusia, Alexander Friedman. Main sama persamaannya Einstein itu ya? Betul. Dia nemu solusi matematis yang nunjukin alam semesta itu nggak statis. Bisa ngembang, bisa ngerut. Ini cikal bakal Big Bang secara matematis ya? Bisa dibilang gitu. Tapi idenya waktu itu diabaikan. Padahal dia sempat ngitung usia alam semesta sekitar 10 miliar tahun loh. Nggak jauh-jauh amat. Sayang banget ya. Terus ada lagi kan? Lemaitre. 5 tahun kemudian, Georges Lemaitre, fisikawan Belgia yang juga seorang imam, nemuin solusi yang sama. Independen. Hasilnya, sama aja, diabaikan juga. Mereka ini emang terlalu maju kayaknya ya. Paradigma waktu itu kan alam semesta statis, abadi, bahkan Einstein awalnya mikir gitu. Konsep alam semesta ngembang itu radikal banget. Aneh. Apalagi alam semesta yang dikenal waktu itu baru sebatas Bima Sakti kita. Dan galaksi kita kan nggak ngembang. Jadi solusi Friedman-Lemaitre kayak nggak relevan sama yang diamati. Makanya butuh bukti pengamatan yang kuat. Nah, disinilah Edwin Hubble masuk. Akhir 1920-an ya, pakai teleskop paling gede waktu itu. Dia buktiin kalau nebula-nebula redup itu sebenarnya galaksi lain, jauh di luar Bima Sakti. Itu aja udah penemuan besar, tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Betul. Dia ngukur cahaya dari galaksi-galaksi jauh itu. Dia nemuin cahayanya meregang ke arah merah, redshift. Efek Doppler buat cahaya ya, menunjukkan galaksi itu menjauh dari kita. Dan ada polanya. Semakin jauh galaksi, semakin cepat dia menjauh. Itu hukum Hubble. Analoginya yang bagus itu kayak kismis di roti yang ngembang ya. Atau titik di balon yang ditiup. Semua titik saling menjauh karena permukaannya meregang. Dan penting nih, dari titik manapun kita lihat, pemandangannya sama. Nggak ada pusat ledakan. Ruang itu sendiri yang mengembang. Ini kadang bikin bingung nih. Sering dengar kan, ada galaksi jaraknya 30 miliar tahun cahaya. Tapi usia alam semesta kan cuma 14 miliar tahun. Kok bisa? Iya, ini agak kontraintuitif. Kuncinya di peregangan ruang tadi. Kayak kita jalan di eskalator naik, jarak total kita kan lebih jauh dari langkah kita doang. Karena eskalatornya bantu dorong ya. Nah, cahaya dari galaksi jauh itu mulai jalan pas alam semesta masih kecil. Galaksinya lebih dekat. Selama miliaran tahun cahaya itu jalan, ruang di antaranya melar terus. Jadi ngebawa cahaya itu jadi lebih jauh dari jarak tempuh aslinya. Betul. Jadi pas kita lihat galaksi yang sekarang jaraknya 30 miliar tahun cahaya, kita sebenarnya lihat kondisi dia pas masih dekat. Mungkin 13 miliar tahun lalu. Wah, jadi teleskop itu mesin waktu beneran ya? Makin jauh lihat, makin ke masa lalu. Itu konsep kunci di kosmologi. Oke, setelah bukti Hubble bikin ide alam semesta mengembang diterima, muncullah George Gamow, muridnya Friedman. Ini. Wah, nerusin jejak gurunya ya? Dia punya mantra, berani berekstrapolasi. Logikanya gini, kalau sekarang alam semesta ngembang dan dingin, berarti dulu Pasti lebih padat dan lebih panas. panas banget. Itu dia. Gamow mikir, kalau mundur terus, suhunya bakal tinggi banget, sampai atom aja nggak bisa utuh. Elektron lepas dari inti. Jadi supanas partikel bermuatan ya, plasma. Dan plasma itu buram, nggak tembus cahaya. Nah, dari ide plasma panas ini, Gamow dan timnya bikin prediksi gila di tahun 1948. Kalau dulu alam semesta sepanas itu, harusnya ada sisa cahayanya dong sampai sekarang. Semacam bara api Big Bang gitu ya. Betul. Yang karena alam semesta mengembang, sekarang udah dingin, jadi gelombang mikro. Harusnya ada di mana-mana di langit. Namanya Cosmic Microwave Background, CMB. Prediksi yang spesifik banget ya. Dan gilanya, tahun 1964,
Penzias dan Wilson nemuin itu. Nggak sengaja lagi. Mereka lagi ngetes antena. Keganggu sama suara desis radio dari segala arah. Udah dibersihin semua, termasuk kotoran burung dara katanya ya. Ya, tetap ada desisnya. Ternyata itu CMB, sisa cahaya Big Bang yang diprediksi Gamow. Ini bukti kuat banget buat Big Bang panas. Suhunya sekitar 2,7 Kelvin. Dingin banget. Tapi yang lebih penting lagi, satelit kayak CHOBE, WMAP, Planck, itu nemuin ada riak-riak suhu super kecil di CMB itu. Cuma 1/100.000 perbedaannya. Riak-riak ini benih awal ya. Daerah yang sedikit lebih padat, narik materi lebih banyak, jadi galaksi dan struktur raksasa. Peta CMB itu kayak foto bayi alam semesta kita pas umur 400.000 tahun. Tapi Gamow nggak berhenti di situ kan prediksinya? Enggak dong, ekstrapolasi lagi. Oke, pas CMB terbentuk, suhu alam semesta 3000 Kelvin. Gimana kalau mundur lagi ke umur 1 menit? Suhunya pasti lebih gila lagi. 1 miliar derajat Celcius, lebih panas dari inti matahari sekarang. Nah, apa yang terjadi di suhu segitu? Fusi nuklir, kayak di matahari, tapi ini di seluruh alam semesta. Proton dan neutron mulai gabung jadi inti atom lebih berat. Alam semesta jadi reaktor fusi raksasa selama beberapa menit pertama ya. Namanya Big Bang Nucleosynthesis, BBN. Betul. Ini ngubah sebagian besar hidrogen jadi helium, plus sedikit deuterium, lithium. Perhitungannya detail banget waktu itu. Nah, tapi BBN ini awalnya dianggap gagal. Soalnya cuma bisa bikin unsur ringan tadi. Hidrogen, helium, lithium. Nggak bisa jelasin asal karbon, oksigen, besi, gitu ya? Unsur penting buat kita. Iya, proses fusinya cuma bentar. Keburu dingin alam semestanya. Teka-teki ini baru pecah berkat Fred Hoyle ya. Ironisnya dia pengkritik Big Bang. Betul. Hoyle nunjukin kalau unsur-unsur berat itu dibikinnya di dalam bintang. Lewat fusi nuklir di inti bintang selama miliaran tahun. Dimasak di bintang gitu ya. Terus pas bintangnya meledak jadi supernova, unsur berat itu kesebar ke galaksi. Jadi bahan baku generasi bintang dan planet berikutnya. Termasuk tata surya kita. Jadi kita ini benar-benar terbuat dari debu bintang ya. Secara harfiah, jadi misteri asal atom kejawab. BBN bikin yang ringan, bintang bikin yang berat. Kombinasi keduanya. Kemenangan besar lagi buat model Big Bang panas ya. Udah didukung CMB, sekarang didukung kelimpahan unsur ringan juga. Jadi kalau dirangkum nih, cerita kosmik kita gimana? Kayak di ilustrasi materi kita juga. Mulai dari kondisi super panas, super padat. Mungkin subquark. Terus ngembang cepet banget. Gaya nuklir, kuat ngikat quark jadi proton neutron. Terus BBN, fusi jadi inti atom ringan. Hidrogen, helium. Alam semesta terus ngembang, dingin, sekitar 400.000 tahun, atom netral terbentuk. Cahaya CMB lepas. Alam semesta jadi transparan. Sejak itu, miliaran tahun gravitasi kerja. Narik materi jadi bintang, galaksi, planet. Semua yang kita lihat sekarang. Luar biasa ya. Kita bisa runut sejarah sejauh itu cuma dari ngelihat langit sama pakai hukum fisika. Iya. Perjalanan waktu yang, wah, keren banget sih. Dari pembahasan ini, Anda jadi tahu tata surya kita umurnya 4,5 miliar tahun. Hasil daur ulang bintang generasi sebelumnya. Alam semesta sendiri mulai dari Big Bang panas sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Ninggalin jejak CMB. Dan yang paling personal, atom di badan Anda, ini sebagian kecil dari menit pertama alam semesta, sebagian besar dari jantung bintang. Apa artinya ini buat Anda? Kita memang udah bisa nyusun sejarah kosmik kita sampai jauh banget ke belakang ya. Tapi ini malah bikin pertanyaan baru yang lebih dalam lagi. Kayak apa misalnya? Ya, apa yang terjadi sebelum Big Bang panas itu? Apa yang bikin ekspansi awal, yang inflasi itu? Apa cuma alam semesta kita aja yang ada? Wah, ini udah masuk perbatasan fisika paling depan ya. Tempat teori ketemu spekulasi, misteri. Betul. Ini nunjukin betapa luasnya alam semesta dan betapa serunya usaha manusia buat terus nanya, terus nyari tahu. Jadi, ya jangan pernah berhenti bertanya.